A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, baik yang tinggal di dalam negeri maupun yang tinggal di luar negeri. Apa kabar saudaraku hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Dan saya selalu tetap mendoakan saudaraku untuk selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kesehatan, Allah anugerahkan umur yang panjang, Allah rahmati hidupnya, Allah lancarkan rezekinya, Allah jauhkan bala bencana dari dirinya, dan meningkat keimanan dari hari ke hari. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, mungkin di antara kita ada yang berhadapan dengan bermacam-macam masalah, ya kan? Bermacam-macam masalah dihadapi, ya kan? Sehingga kita tuh merasa seolah-olah kok banyak kali masalah dalam hidup ini, kok susah kali, belum lagi selesai masalah ini lah muncul masalah ini, ya kan? Yang kedua, mungkin kita itu dihadapkan kepada orang-orang yang tak suka sama kita. Nah, orang-orang tak suka sama kita, orang yang benci sama kita, sehingga jadi bahan pikiran, akhirnya depresi, stres, karena memikirkan, ya kan? Kita sudah berusaha baik, tetapi tetap orang membenci sama kita, tak suka sama kita, kan? Nah, yang ketiga, kita mengalami kesedihan. Kita merasa sedih dalam hidup ini, kan? Usaha tak berhasil, mencari makan susah, kebutuhan banyak, akhirnya kita kebingungan, kan? Nah, bahkan ada tuh, karena udah putus asa dalam hidup ini, maka dia membunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Dia memilih untuk membunuh dirinya. Baru-baru ini diberitakan, kan, ada seorang bapak-bapak membunuh anaknya, di bapaknya istrinya, udah tuh dianya bunuh diri, ya kan? Nah, dalam hal ini udah putus asa, ya. Padahal haruskah kita seperti itu? Apakah kita tidak tahu di balik daripada peristiwa yang kita alami ini, rahasia apa yang akan Allah berikan? Nah, yuk kita kaji, kita renungkan, dan kita pikirkan bersama-sama. Jangan lupa membawa lampu, obor, suluh untuk menerangi jalan kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat jalan ini dengan terang. Jalan yang dirahmati Allah, jalan yang diridhai Allah, bukan jalan yang Allah sesatkan, dan bukan juga jalan yang Allah berkahi. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, seperti halnya sahabat-sahabatku yang berangkat ke luar negeri menjadi TKW, TKI, ya kan? Tujuan hanya satu, bagaimana supaya hidup keluarga lebih layak, ya kan? Lebih layak dari sebelumnya. Maka berangkatlah ke luar negeri untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Nah, sampai di tujuan ada juga yang melenceng dari tujuan semula, sehingga dia berumah tangga lagi di luar negeri, di tempat dia bekerja, ya kan? Meninggalkan anak istrinya, atau istrinya meninggalkan suami dengan anaknya, kan? Melenceng karena tak tahan godaan. Begitulah hidup ini. Nah, menuju ke akhirat pun seperti itu. Nah, jadi masalah, ya kan, yang kita hadapi, datu kebencian atau tidak sukai orang, ya. Yang ketiga, kita tuh merasa sedih hidup dunia ini karena banyaknya permasalahan, ya kan?
kiri kanan, seolah-olah kita terhimpit dalam permasalahan. Padahal ada rahasia di balik itu. Rahasia Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah akan menaikkan derajat kita. Kita tidak tahu bahwa Allah sebenarnya sedang menguji keimanan kita. Sampai di mana kita ingat kepada Allah. Sampai sejauh mana kita tetap bersyukur kepada Allah. Sampai sejauh mana kita bisa menahan keluhan terhadap manusia. Kita mengeluh ke sana, kita mengeluh ke sini, kita mengeluh lagi ke situ. Sehingga keluhan kita, curahan hati kita hanya kepada manusia. Padahal ini yang diminta itu mengeluhnya kepada Allah. Kita sadar kita ini ada ciptaan. Tentulah kita mengeluhnya itu kepada yang menciptakan kita. Nah, inilah ujian. Allah ingin melihat sejauh mana kita mengingat kepada Allah dan sejauh mana kita suka mencurahkan keluhan kita ini kepada siapa? Yang seharusnya kepada Allah, tapi curahkan kita kepada manusia. Sehingga pertolongan Allah antara ya dan tidak. Nah, kalau kita mencurahkannya isi hati kita, keluhan kita kepada Allah, maka Allah akan menyelesaikan. Ingatlah bahwa semua persoalan, semua permasalahan itu datangnya dari Allah. Maka Allah juga akan menyelesaikannya. Nah, seiring dengan itu, ucapan la hawla wala quwata illa billahil azim, tiada dayaku ya Allah, tiada kekuatanku ya Allah, kecuali dari pertolonganmu. Nah, disitulah kita itu memohon pertolongan Allah. Di setiap keadaan, di setiap kondisi. Selalu ingat kepada Allah, dan selalu bersyukur kepada Allah, dan curhat kepada Allah. Apabila kita lulus dari hal ini, maka naiklah derajat kita. Naik derajatnya apa? Naik derajat, naik derajat, naik derajat. Naik derajatnya apa? Naik derajat ini maksudnya adalah kedudukan kita di sisi Allah. Sepertinya kedudukan kita di pegawai, baik swasta maupun pemerintah. Ada yang jadi pelaksana, ada lagi naik jadi kepala seksi, ada lagi naik jadi kepala kantor, ada lagi naik dan jadi kepala kanwil, terus dan seterusnya. Itu di posisi di pemerintahan, kedudukan di pemerintahan. Nah, ini kedudukan kita di sisi Allah. Semakin kita dinaikkan, semakin kita mulia di hadapan Allah, semakin kita dapat perhatian dari Allah, semakin Allah bukakan rahasianya, semakin Allah limpahkan rahmat dan hidayahnya. Nah, inilah dia. Bukankah Allah sudah berkata, belum kukatakan beriman engkau apabila engkau belum diuji. Nah, berarti kita ini dalam ujian, bagaimana kita supaya lulus dalam ujian ini. Nah, seperti halnya mahasiswa ingin mendapatkan S1, dia menyusun skripsi. Setelah disusun skripsi, dia mengajukan di meja hijau, meja sidangnya. Setelah ditanya sama dosennya, hasil skripsinya ditanya, dan menurut pendapat dosen penguji, beliau ini layak dan sangat layak untuk lulus. Maka diberi penghargaan, ijazah, namanya ijazah S1-nya, yang diakui oleh universitas tersebut. Begitu juga Allah. Allah juga menguji dan menguji kita ini. Sampai sejauh mana sih kita mengingat kepada Allah? Sampai sejauh mana sampai sejauh mana kita itu bersyukur kepada Allah? Sampai sejauh mana sih kita tuh tidak putus atas rahmat Allah? Sampai sejauh mana sih kita tuh mengeluh? Kepada siapa kita mengeluh? Allah perhatikan. Bukankah Allah tuh maha melihat? Nah, disinilah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Seharusnya kita kalau dapat permasalahan, dapat kesedihan, tidak disukai orang, difitnah orang, kita seharusnya ingat kepada Allah. Kita harusnya bersyukur ini datang kepada kita, sehingga kita ingat kepada Allah
Sang Maha Pencipta, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sehingga jauh daripada diri kita itu rasa putus asa. Nah, keputusan asa itu jauh dari diri kita, karena kita selalu ingat kepada Allah. Kita selalu bersyukur kepada Allah. Kita mengeluhnya hanya kepada Allah. Nah, begitulah sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi kita ini akan dinaikkan Allah derajat atau kedudukan kita di sisi Allah dengan ujian. Dengan ujian. Jadi ujian ini sesuai dengan kemampuan kita. Nah, Allah menguji sesuai dengan kemampuan kita. Nah, jadi ingatlah bahwa setiap helai nafas kita ini Allah akan uji. Ya kan, baik dari permasalahan, baik dari rasa sedih, baik menghadapi kebencian manusia, fitnah, hasud, asad, dengki, iri. Nah, disinilah kita diuji. Berbabnya batuk lagi. Aduh, tadinya udah tidak batuk lagi. Nah, ini hari ini batuk lagi. Jadi begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Bagaimana kita ya untuk kebutuhan hidup kita. Ada yang bekerja di dalam negeri, ada yang bekerja di luar negeri. Hanya satu tujuan, bagaimana keluarga ini bisa sejahtera. Nah, hanya itu. Jadi begitu juga dengan kehidupan setelah kematian. Hanya satu tujuan, bagaimana hidup ini dapat rahmat Allah dan dapat redha Allah. Nah, hanya itu. Pertanyaan saya kepada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Kata sebagian ustadz mengatakan bahwa kalau kita meninggalkan dunia ini, kita hanya membawa amalan. Jadi kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, kita hanya membawa amalan bekal. Amal-amalan kita tuh yang jadi bekal kita. Apakah benar seperti itu? Semoga video saya ini selalu menambah iman, hakul yakin saudaraku dimanapun Anda berada. Semakin bertawakal kepada Allah, semakin berpasrah diri kepada Allah. Ingatlah, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Akhirul kalam saya iri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.